Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ikhwah. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, awwalu ma nazala minal Qur'an wa akhiruhu. Nah, di halaman 33 kita akan insyaallah membahas awwalu ma nazala minal Qur'an. Apa yang pertama kali turun dari Al-Qur'an, artinya ayat apa yang pertama kali turun dan hal-hal yang berkaitan dengannya serta apa yang terakhir turun. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kaifiyat nuzulul Qur'an. Bagaimana teknis turunnya Al-Quran. Sekarang maka pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apa yang pertama kali turun dan apa yang terakhir kali turun. Baik. Kita mulai dari apa yang pertama kali turun. Awwalu nuzulin lil Quran kana fi ghari Hira. Pertama kali terjadi di gua Hira itu. Wa awwalu ma nazala minhu 'alal itlaq, dan secara mutlak, secara umum artinya, menempati posisi teratas, yaitu adalah al-ayatul khamsul ula min suratil Alaq, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Wa qad thabata dzalika bidalilis sharih, karena ini sudah ada dalil yang sharih ya, dari hadis Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari di bab kitab Badil Wahyi, kitab tentang permulaan wahyu. Maka yang pertama kali beliau bahas di dalam Sahih Bukhari itu adalah hadis ini, yaitu yang berbunyi kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-shadiqata fi an-naum. Wahyu itu pertama kali terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diawali dengan mimpi yang benar dalam tidur Nabi. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subh. Ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu ya, dalam mimpinya kecuali pasti akan datang mimpi tersebut, terrealisasi mimpi tersebut mitla falakis subah, ya, seolah-olah seperti ya tersingkapnya cahaya matahari di pagi hari. Ya, subah itu artinya terangnya pagi itu. Artinya benar-benar terjadi mimpi Nabi itu. Kenapa? Karena ya mimpi Nabi itu adalah wahyu, beda dengan mimpinya kita ya. Tsumma hubbiba ilaihil khala'u. Kemudian Nabi dibuat suka menyendiri. Hubbiba artinya dibuat suka. Ya. Artinya Nabi, yaitu Allah tanamkan ke dalam hati Nabi perasaan ya tidak nyaman, perasaan jijik terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya dari penyembahan berhala, minum khamar, berzina, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Hal-hal seperti itu tidak diridhoi oleh Nabi, tapi Nabi tidak punya kuasa untuk merubahnya. Akhirnya satu-satunya jalan ya Nabi ya memisah diri dari masyarakat yang biadab seperti itu, masyarakat yang banyak sekali kemungkarannya. Nah, ya, maka fitrahnya Nabi saja sudah menyatakan bahwasanya ini nggak benar ini. Ya, berhala ini nggak mungkin ada Tuhan yang benar. Itulah yang dilakukan juga oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah orang yang akalnya sehat. Artinya di zaman jahiliyah saja dia tuh nggak pernah nyembah berhala, sujud di berhala, karena nggak masuk di logikanya dia. Gitu. Maka ketika Nabi SAW datang dan membawa agama Islam, gampang dia terima karena sesuai dengan akal fitrahnya. Oh ini yang benar ini, langsung kayak perasaan menemukan sesuatu yang dicari-cari itu. Ya, sehingga begitu masuk Islam langsung kokoh keimanannya, karena memang didasari oleh akal yang fitrah yang selamat. Nah, jadi Nabi SAW lebih suka menyendiri, menjauh dari masyarakat yang bobrok seperti itu. Fakana yalhaqu bi ghari Hira. Beliau ya, lebih suka berdiam diri, uzlah di gua Hira, dengan istilahnya at-tahannus, fayatahannatsu fihi wa huwa at-ta'abbud. Tahannus itu artinya beribadah, ya, berdiam diri, tafakur di situ. Al-layali zawatil adad. Ya, selama beberapa malam. Ya, sampai 1 bulan katanya Nabi di situ. Qabla an yarji'a ila ahlihi wa yatazawwad lidzalika. Kalau bekalnya sudah habis, kembali beliau ke rumah ambil bekal. Ya, habis itu kembali ke Gua Hira lagi. Begitu selama 1 bulan. Tsumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwad limithliha. Dia minta atau ngambil bekal ya ke Khadijah, ke istri beliau. Hatta faji'ahul haq wa huwa fi Gua Hira. Sampai kemudian al-haq, kebenaran itu mendatangi beliau secara tiba-tiba ketika beliau pada suatu hari sedang di Gua Hira. Faja'ahul malak, datanglah seorang malaikat. Faqala iqra. Faqala Rasulullah SAW, ma ana biqari. Ma ana biqari bimana la astati al-qira'ah. Ya, faqala
fa akhadhani faqattani hatta balagha minni al-jahdu. Ya, maka kemudian malaikat tadi yang dalam bentuk laki-laki akhadhani, dia meraih badan saya, kemudian memeluk saya dengan kuat ya, sampai saya kesulitan untuk bernafas. Tsumma arsalani, kemudian dilepaskan saya. Kemudian yang ngomong lagi, Iqra. Ya, Nabi menjawab lagi, ma ana biqari, saya nggak bisa membaca. Maka dipeluk lagi sama malaikat tadi ya, sampai kemudian Nabi merasa kesulitan untuk bergerak dan bernafas saking besarnya fisik malaikat tersebut. Dilepaskan lagi, begitu terusnya sebanyak 3 kali. Di kali yang ketiga setelah dilepaskan, malaikat tersebut mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjuhu bawadiruhu hatta dakhala ala Khadijah. Maka kemudian Nabi SAW setelah mendengar 5 ayat tadi dibacakan oleh malaikat tersebut, malaikat tadi pergi. Nabi tertinggal di situ dalam keadaan gemetaran badannya. Ya, sampai beliau merasa seperti sedang demam. Kemudian beliau segera pulang menemui Khadijah. Ya, kemudian sampai di rumah Khadijah, masuk rumah, kemudian mengatakan kepada Khadijah, Zammiluni, Zammiluni. Ya, selimuti saya, selimuti saya. Ya, beliau merasakan kedinginan sangat. Ya, kedinginan yang sangat menusuk. Karena biasanya ada kondisi di mana kalau kita terlalu shock itu malah ya respon dari tubuh itu adalah mengirim sinyal kedinginan. Gitu. Ya, seolah itu adalah suatu bahaya. Begitu. Nah, ini bentuk kaget, ya, kaget yang sangat yang berada di posisi puncak itu seperti itu. Nah, Anda perhatikan di sini, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah menceritakan tentang bagaimana Nabi diselimuti oleh istri pertama beliau yaitu Khadijah, gitu. Jadi ya, Aisyah ini paham nggak keutamaan Khadijah? Ya, paham nggak akan ya peran yang besar dari Khadijah terhadap dakwah Islam? Janganlah ngomong masalah hubungan suami istri, ngomonglah masalah ya peran Khadijah terhadap Islam itu sendiri. Kita tutup mata misalkan dari posisi beliau sebagai seorang istri. Perannya sangat besar sekali. Khadijah paham, Aisyah paham itu. Beliau adalah seorang perempuan yang cerdas, tapi tetap saja beliau dikalahkan oleh rasa cemburu itu. Artinya, selogis apapun seorang perempuan kalau sudah cemburuan, susah untuk kasih tahu. Makanya perempuan cemburu itu nggak perlu dinasihati, biarkan aja. Nah, itu dari istinbatnya ulama siapa lupa. Ibnu Hazm itu siapa ya? Istinbatnya dari kisah Aisyah yang memecah piring itu. Ya, beliau mengatakan itu, dari perempuan itu dikatakan kurang akalnya itu, ya, dia kalau sudah ya, cemburuan, artinya perasaan cemburu itu akan menguasai pikirannya sehingga tidak bisa berpikir lurus lagi. Ya, dengan sebab itulah kenapa mereka juga nggak pantas jadi pemimpin. Ya, karena akan berakibat buruk tentunya kepada yang dipimpin kalau dia pasti punya sifat seperti itu. Baik, itu yang pertama kali turun. Jadi ijma para ulama berdasarkan hadis yang sahih tadi, ini adalah hadis yang muttafaqun alaih ya. Dia ada dalam kitab Al-Lulu wal Marjan juga di sini. Ya. Nah, jadi para ulama sepakat dan kaum muslimin sepakat bahwa yang pertama kali turun itu adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Nah, kemudian yang bagian kedua, akhiru ma nazala minal Qur'an. Sekarang pertanyaannya, apa yang terakhir kali turun? Istaqarral amru bil ittifaqi ala anna awwala ma nazala wal ayatul khamsul ula min suratil Alaq. Ya, kita sudah sepakat tadi bahwasanya yang pertama kali turun itu adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Lakinna hadzal ittifaq qala najiduhu fi tahdidi akhir ma nazala min ayatul Qur'an aw suwari. Tapi tidak terjadi kesepakatan yang sama dalam penentuan apa yang terakhir turun atau ayat apa yang terakhir turun atau surat apa yang terakhir kali turun. Kita hanya sepakat kepada yang pertama kali turun, tapi kita tidak sepakat apa yang terakhir kali turun. Nah, kenapa? Karena tidak ada dalil yang sesoleh dalil Aisyah tadi. Nah, amal ayat, ya, kita mulai lihat pendapat-pendapat yang ada. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya ayat yang terakhir kali turun adalah ya ayatul riba yang dimasukkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini pendapat yang pertama. Ayat terakhir turun adalah ayat ar-riba. Wa dzalika marwiyun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini adalah
riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abbas. Nah, ya, kemudian ada juga yang mengatakan ayat yang terakhir turun itu adalah ayat Al-Kalalah. Ya, ayat Al-Kalalah ini berkaitan dengan warisan. Ya, Al-Kalalah itu ya, kondisi ya tertentu dalam hukum waris dalam ilmu faraid. Ya, ayat Al-Kalalah ini terletak di akhir dari surat An-Nisa. Ya, akhir dari surat An-Nisa yaitu di ayat 176. Ya, ketika Allah berfirman, "Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah." Nah, ini diriwayatkan dari Al-Bara ibn Azib. Ya, ini pendapat dari Al-Bara ibn Azib. Kalau yang pertama tadi pendapatnya Ibnu Abbas. Waladhi alaihi katsirun min ahli ilmi. Ya, kemudian ada pendapat lain yang banyak juga dipegang oleh jumhur ulama, bahwasanya ayat terakhir yang turun dari Al-Quran secara mutlak adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada suatu hari di mana kalian akan kembali kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan mendapatkan apapun yang ia telah kerjakan. Wa hum la yuzlamun, dan dia dalam kondisi tidak dizalimi. Wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini juga salah satu dari dua pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, wa zahir annahu la khilafa baina hadzal qaul wal qaul awal id qauluhu ta'ala wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah ma'tufun ala ayatir riba fa huwa min tamamiha. Ayat ar-riba yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu kan ayat 280. Nah, kemudian ayat wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah ini ayat 281. Nah, jadi ya, dua ayat ini turunnya sekaligus ya, dalam satu waktu. Maka dialah yang terakhir turun. Ini yang pendapat jumhur. Nah, adapun pendapat yang kedua tadi, pendapatnya yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib itu, ya, bi annaha ayatul kalalah fa yuhmal ala anna al-murada akhiru ayatin nazalat fil mawaris. Ya, bisa jadi yang dimaksud terakhir turun menurut Al-Bara bin Azib itu adalah ayat terakhir turun dalam masalah waris. Ya, bukan secara Al-Quran mutlak, tapi ayat yang terakhir turun yang temanya tentang warisan. Gitu. Ayat terakhir tentang waris itu Al-Kalalah. Makanya dalam kitab-kitab faraid, bab Al-Kalalah ini pembahasan terakhir dia. Ya. Nah, jadi kalau sudah selesai bahas Ashabul Furud, ya, kemudian Al-Sobah dan sebagainya, ya, udah selesai semua itu baru bahas Al-Kalalah. Karena dia adalah pembahasan terakhir. Nah, permasalahan yang baru. Baik. Ai anal akhiriyah fihi nisbiyah walisat akhiriyah mutlaqah. Nah, ini kaidahnya ya. Jadi kalau ada sesuatu dalam hukum syariat ini atau ilmu syar'i ini yang dia adalah sesuatu yang relatif, artinya dilihat dari sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, maka pasti ada khilaf di situ. Misalkan tentang ya apa yang paling afdol atau ya kapan ibadah itu dinilai paling afdal, paling mulia, ya, paling bernilai besar gitu. Apakah ketika ya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar atau kapan? Ini khilaf kan di situ. Kenapa terjadi khilaf? Karena utamanya suatu amalan di waktu yang berbeda-beda itu adalah sesuatu yang nisbi, sesuatu yang relatif, yaitu. Nah, misalkan juga kita mengatakan ya, kalau logikanya begini ya, Makkah itu dekat apa jauh? Ya, dekat dan jauh ini relatif, maka pasti ada dua pendapat di situ. Ada yang mengatakan dekat, ada yang mengatakan jauh, karena dia jauh atau dekatnya sesuatu itu relatif. Begitu. Bagi orang yang sering umroh, sering bolak-balik ke Makkah, maka Makkah itu dekat bagi dia. Tapi bagi orang yang seumur hidupnya dia menabung untuk bisa pergi ke Makkah setiap hari berangan-angan untuk bisa pergi ke Makkah, maka bagi dia Makkah itu adalah sesuatu yang tempat yang jauh. Nah, jadi perkara yang nisbi seperti ini, kalau landasannya kepada sesuatu yang relatif, maka pasti akan melahirkan ya ikhtilafat, perselisihan pendapat. Ini salah satu kaidah yang harus pahami dalam ilmu mantiq nanti. Ya, dalam masalah ilmu mantiq itu kita terapkan dalam ilmu fikih juga. Ya, kalau sesuatu dibangun dari atas perkara yang relatif, maka hasilnya pasti tidak mungkin satu hukum, ya, satu kesimpulan nggak mungkin. Nah, kadzalika ukhtulifa fi akhir ma nazala min as-suwar. Kalau itu tadi kan ayat 281. Ya. Wattaqu yawman turja'una fihi. Nah, sekarang ya kalau surat terakhir apa?
Ya, Fakila suratul Taubah. Ya, maka ada pendapat yang mengatakan yang terakhir turun itu adalah surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Kama fi hadis di Al-Bara' as-Sabiq. Sebagaimana sebutan oleh Al-Bara' bin Azib bahwasanya yang terakhir turun itu adalah surat At-Taubah. Kalau ayat yang terakhir turun wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tadi. Surat Al-Baqarah itu. Tapi kalau surat yang terakhir turun adalah surat At-Taubah. Nah, lakin ar-rajih, kan tapi pendapat yang rajih insyaallah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, qala li Ibnu Abbas, ya ta'lamu akhir surati nazalat al-Qur'an, nazalat jami'an. Ya, qultu na'am, idza ja'a nasrullahi wal fath. Qala sadaqta. Jadi Ibnu Abbas pernah ngomong kepada ya, Abdullah bin Utbah, ya, Nabi Ibnu Abbas ngomong begini, ta'lam akhir surati nazalat al-Qur'an. Ya, tahukah engkau ya, surat terakhir yang turun dari Al-Qur'an, nazalat jami'an, yang turunnya sekaligus. Ya. Artinya sampai sempurnanya ya sekaligus gitu. Qultu na'am. Maka kata Abdullah bin Utbah, iya saya tahu, yaitu surat Al-Fatih. Ya, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini yang turun sekaligus satu surat dan dia terakhir. Qala Ibnu Abbas mengatakan ya benar itu jawabannya. Tapi tasrihun. Ya, bahkan di sini ada tasrih yang jelas sekali bahwasanya dimaksud dengan akhir suratin adalah akhir suratin kamilatin. Yang dimaksud dengan surat terakhir adalah surat yang turun sekaligus. Bikhilafi surat Taubah, beda dengan surat Taubah, kan dia banyak sekali ayatnya, nggak mungkin turun sekaligus gitu. Ya, dia turunnya ya terpisah-pisah. Allati fiha ayatun katsiran nazalat qabla ami wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qabla amin wa abi wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Surat At-Taubah ini memang dibandingkan surat-surat yang lain agak belakangan turunnya, tapi dia bukan yang terakhir turun. Surat At-Taubah ini turunnya setahun sebelum wafatnya Nabi. Nah, tapi kalau surat An-Nasr tadi, idza jaa nasrullah, itu turunnya sekaligus. Ya, sampai habis karena memang ayatnya kan cuma sedikit. Nah, baik. Berarti kesimpulan kita bahwasanya yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ya, penyempurnanya lanjutan dari surat Al-Alaq yang turun di kemudian hari. Nah, mungkin antum bertanya-tanya, kalau yang pertama kali turun surat Al-Alaq, kenapa nggak dia yang pertama kali disusun? Ya, itu maksudnya, kenapa nggak surat Al-Alaq di awal? Kenapa malah Al-Fatihah? Ya, padahal surat Al-Alaq yang pertama kali turun. Dari sini bisa antum lihat bahwasanya Al-Quran itu bukan rekod. Ya, bukan seperti jurnal, bukan. Ya, tapi dia adalah suatu aturan-aturan yang sudah siap pakai Al-Quran itu. Ya, bukan seperti antum nulis buku harian, hari ini saya pergi ke pasar, tulis buku harian besok, hari ini saya pergi ke taman, hari ini saya pergi ke ini. Ya, itu kan timeline-nya ada. Gitu. Tapi kalau Al-Quran tidak berpatokan kepada timeline, karena dia bukan buku harian, bukan buku jurnal. Patokannya kepada apa? Patokannya kepada hukum dan kaidah serta apa yang dikandung. Dari situ bisa kita pahami bahwasanya Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Ya, jadi orang-orang kafir itu meneliti Al-Quran karena memposisikan Al-Quran sebagai sebuah dokumen sejarah. Ya, tapi kalau kaum muslimin tidak memperlakukan Al-Quran itu sebagai sumber cahaya, sebagai pegangan, sebagai prinsip hidup yang harus dipegang sampai mati. Nah, ya, kemudian yang terakhir turun adalah surat An-Nasr. Ya, kemudian ayat yang terakhir turun adalah ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, surat Al-Baqarah ayat 281. Itu dihafalkan ya. Yang pertama kali turun 5 ayat pertama surat Al-Alaq, yang terakhir turun kalau ayatnya surat Al-Baqarah 281, kalau suratnya An-Nasr, ja'a nasrullahi wal fath. Baik. Itu dia akhwah, insyaallah taala di surat selanjutnya kita ambil poin yang keempat, yaitu al-Makki wal Madani. Ya. Al-Makki wal Madani, Makki itu penisbatan kepada kota Makkah, Madani itu penisbatan kepada kota Madinah. Nah, kenapa kita harus tahu atau membedakan antara yang Makkah dan yang Madinah? Ya, tentu ada hikmahnya kenapa kita bagi ini. Nanti insyaallah taala kita akan pelajari dan bahas di kesempatan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.